Halo teman-teman, hari ini kita berada di Kopi Kebun untuk melakukan wawancara dari salah satu owner ataupun pemilik perusahaan Kopi Kebun ini. Kopi Kebun ini sudah berdiri sejak September tahun 2020. Dan owner dari Kopi Kebun ini terdiri dari beberapa orang, yaitu Bapak Dwi Ferdiana, Ibu Rani Meranam, dan juga Bapak Yanto Mamat. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu dari owner Kopi Kebun ini, yaitu Bapak Yanto Mamat. Kopi Kebun ini berlokasi di Bintaro, tepatnya di Jalan Cendrawasih 1 nomor 59. Kopi Kebun ini adalah coffee shop yang bernuansa Bali. Selain dari tempatnya yang nyaman, makanan dan minuman yang disajikan oleh Kopi Kebun juga tak kalah enak dan lezat. Cobain deh kalian kesini, apalagi nongkrongnya di rooftop. Wah, kena angin sejuk dari pohon tuh berasanya nyaman banget sih kalau nongkrong. Nah, ini adalah tampak bar di dalam Kopi Kebun. Mesin yang mereka gunakan adalah mesin La Marzocco. Pokoknya kelas banget deh ini mesinnya. Oke, segitu aja cuplikan dari tempat Kopi Kebun. Sekarang kita lanjut ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gazura. Di sini saya sudah didampingi Bapak siapa? Pak Yanto, Selaku owner perusahaan Kopi Kebun ini. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama mengenai gaya kepemimpinan. Bagaimana Bapak menerapkan gaya kepemimpinan Bapak di perusahaan ini? Nah, apakah Bapak ini yang memegang kuasa penuh, atau Bapak ini yang mendengarkan dan membantu para karyawan, atau mungkin sebaliknya yang menyerahkan semuanya kepada karyawan, ataupun juga yang semangat dalam perubahan perusahaan ini, Pak? ya kuasa penuh sih sebetulnya. Jadi semua itu kendali ada di semua di saya, dari mulai teknis pekerjaan, dari semua pekerjaan dan karyawan semua kita pegang. Apalagi Dan yang setahu saya ini Kopi Kebun ini ownernya itu kan banyak, Pak, ya? Oke. Nah, bagaimana sih, Pak, Bapak menangani situasi ketika ada konflik di antara para pemilik perusahaan, Pak? Biasanya kita duduk bersama. Semua dalam satu perusahaan itu kalau dimiliki oleh beberapa owner pasti banyak perbedaan pendapat dan silang pendapat. Tapi itu semua bisa terselesaikan dengan cara yang musyawarah. Ya, artinya kita duduk bersama untuk pemecahan satu permasalahan yang sudah kita hadapi, baik itu permasalahan internal ataupun eksternal. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih yang Bapak lakukan nih untuk menjaga dan memotivasi para karyawan di perusahaan ini, Pak? Menjaga dan memotivasi para karyawan, ya. Kalau memotivasi sih biasanya hampir 1 bulan sekali kita melakukan yang namanya agenda meeting, ya. Nah, disitulah kita berikan edukasi ataupun motivasi yang kita terapkan yang harus kita terapkan ke mereka. Terus apalagi tadi lupa.
Contohnya, maksudnya motivasinya tuh apakah Bapak memberikan reward ataupun kayak Kalau motivasi reward itu biasanya ada juga yang berupa reward. Kalau reward itu kan biasanya per target. Target artinya pencapaian sales per hari atau per bulan atau per minggu, itu beda-beda itu hitungannya. Kalau motivasi secara secara karyawan itu biar bisa artinya tetap semangat untuk bekerja di Kopi Kebun, ya harus dilakukan dengan cara yang tidak terlalu frontal. Selaku owner itu memberikan keleluasaan, kebebasan kepada para karyawan untuk melakukan yang namanya itu disebutnya uji coba mungkin ya, ataupun apapun itu bentuknya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih Bapak memastikan kualitas layanan kepada pelanggan ini supaya tetap dijaga gitu? Kalau melakukan kualitas pelayanan, dari pelayanan atau dari apa nih? Makanan atau dari apa atau semua? Iya, bisa dari produk-produk mungkin supaya customer itu jadi stay gitu di Kopi Kebun. Oke, kalau mengenai kualitas pelayanan dan kualitas rasa makanan dan rasa minuman itu biasanya memang kita selalu kontrol. Kontrol artinya setiap hari kita melakukan kontrol bagaimana rasa minuman, kita rasa minuman itu apakah ada perubahan atau tidak. Dan kalau di makanan itu setiap hari juga kita kontrol apakah itu masih layak dikeluarkan ke customer atau tidak. Oke. Kalau seandainya memang tidak layak dikeluarkan oleh ke customer, memang kita nggak boleh. Kan itulah gunanya kontrol tiap hari kita lakukan. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana Bapak ini menangani tekanan dan tantangan dalam operasional sehari-hari, misalkan kayak seperti ada yang mesin ataupun alat yang rusak ataupun apa, apakah Bapak sigap untuk menanggapinya? Kalau itu namanya ada budgeting khusus. Setiap bulan itu kita memang mempersiapkan yang namanya budgeting khusus untuk alat ataupun untuk dan lain-lain itu semua sudah ada, kita sudah siapkan semua. Jadi tidak semua itu sales yang masuk menjadi keluaran keuntungan itu di semua ya, enggak, kita bagi-bagi persentasenya, itu ada pembagiannya. Namanya dalam satu perusahaan itu ada namanya penyusutan alat. Nah, hasil penyusutan alat itu bisa jadi penggantian mesin yang baru, atau chiller yang baru, atau apapun itu bentuknya. Nah, uang itulah yang akan kita keluarkan. Jadi tidak berpengaruh kepada sales per hari atau sales per bulan. Jadi nggak langsung dikeluarin untuk itu? Oh enggak, kalau itu memang sudah ada budgetnya. Kita udah siapin budget mesin, dari budget untuk perawatan tempat, semua udah kita siapkan semua. Costnya sudah ada semua, persentasenya sudah dibagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu saja wawancara saya dengan Bapak Yanto Mamat selaku owner dari Kopi Kebun. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa cuplikan dari tempat Kopi Kebun ini.